Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da, amma ba'du. Pertama-tama kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala beserta menyampaikan salawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan rahmat Allah beserta nikmatnya hingga pada saat malam hari yang berbahagia ini kita kembali dipertemukan Allah untuk meningkatkan ilmu dan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah telah mengingatkan kepada kita, tiap-tiap hambanya semua akan mendapat peringatan. Apa peringatan Allah? Yang senantiasa Allah memberikan peringatan kepada hambanya dengan petunjuknya yang ada di dalam ayat suci Al-Quran yang berbunyi Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya asal kita ini dari Allah dan kita kembali kepada Allah. Jadi ini adalah petunjuk. Tiap-tiap petunjuk ada yang dimaksud Allah, yang ditunjuknya. Apa yang ditunjuk Allah? Semuanya hamba itu berasal daripada Allah. Dan pasti akan kembali kepada Allah. Kapan kita kembalinya itu? Dan kemana tujuan kembali itu? Kalau hanya kita katakan kepada Allah saja, ini belum ada alamat. Itu baru petunjuk, belum alamat. Jadi yang sangat penting ini alamat. Nah itu. Misalnya kita ini berasal dari Medan. Begitulah misalnya. Jadi kita akan kembali ke Medan. Di Medan itu di mana? Apakah sebelah barat, apakah sebelah timur, apakah sebelah utara, apakah sebelah selatan, di mana? Kalau ke Medan saja tidak akan sampai. Sampai ke kota Medannya, tapi tidak sampai ke tujuan. Kalau tidak sampai ke tujuan, berarti kita sesat. Sesat itu adalah azab yang bersangatan. Nah, itu yang dimaksud Allah itu. Jadi, kemana tujuan kita yang sebenarnya kembali itu? Semua mengatakan kembali. Dan semua hamba ini akan kembali. Jadi kembalinya itu kemana? Nah itu. Nah. Jadi yang pertama, yang kembali itu siapa? Dan yang mana? Yang kembali itu. Biasanya di kita inilah. Yang mana yang duluan pulang?
Udah ada yang tahu duluan pulang? Siapa duluan pulang? Jadi kalau mengikut ayat yang dipertunjukkan oleh Allah, itulah yang pertama disebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya asal dari Allah, kembali kepada Allah. Yang mana? Yang Allah itu yang mana? Yang kembali kepada Allah itu mana? Jadi barangkali kalau hanya mengatakan itu kita semua sudah hafal. Semua sudah kita tahu. Apalagi yang kita kaji. Apalagi yang kita pelajari. Tapi bukan hanya sekadar itu. Karena kita disuruh mencari kepastian. Yang pertama, kembali itu yang asal dari Allah. Kembali kepada Allah. Kepada diri kita, itulah ruhani kita. Itu yang pertama, berangkat meninggalkan kita ini adalah ruhani kita. Itu yang duluan berangkat. Kemana dia kembalinya? Kepada Allah. Allah yang mana? Kemana tujuannya? Karena yang dikatakan Allah itu ada 4 martabat. Martabat zat, martabat sifat, martabat asma, dan martabat af'al. Jadi kemana dia pulangnya itu? Jadi pulangnya kepada Allah. Yang mana? Yang disebut Allah itu adalah yang bernama Allah, itu adalah sifatnya. Kan sifatnya. Itu di dalam ilmu tauhid, di dalam ilmu kalimah, yang bernama Allah itu adalah sifat ma'ani. Itu maka ma'nawiyah itu dikenakan dengan suatu karena, yaitu karena ma'ani. Jadi dia pulang kepada ma'ani. Ini. Jadi banyak kita hamba Allah dan umat Rasulullah tidak tujuan ke sana. Asalkan pulang meninggalkan dunia ini adalah semua tujuan untuk kembali kepada zat Allah Subhanahu wa taala. Tidak jumpa. Itu jalan kesasar. Jangan jumpa. Karena bukan itu asalnya. Asal ruhani kita itu dari nurani. Tidak ada bisa dia kembali kemana saja kecuali kepada nurani. Karena itu asalnya. Misalnya tubuh yang kasar berasal daripada tanah. Bisakah pulang dia ke api? Anda bisa kan? Dia adalah pulangnya ke tanah. Itu. Jadi inilah kita menghayalkan jalan. Maka jalan ini yang dipastikan. Kalau betul-betul kita yakin kembali kepada Allah, pastikanlah itu jalan.
Karena sudah ditentukan oleh Allah di suratul Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki jalan yang lurus. Mana jalan yang lurus itu? Jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pasti sampai. Yang pasti kita menghadap. Nah, itu. Nah, jadi ruhani kita pulang kepada nurani kita. Nah, itu. Jadi di dalam kelimah, isi daripada kelimah, siapa itu rohani? Qadirun, muridun, alimun, hayyun, sami'un, basirun, mutakallimun. Nah, kemudian kudrat itu kembali kemana? Qadirun ya, qadirun kembalinya kemana? Karena qadirun itu asal. Kemana kembalinya? Dia kepada kudrat. Itulah pulangnya, itulah tujuan. Muridun kemana pulangnya? Kepada iradat. Alimun kemana pulangnya? Kepada ilmu. Sami'un kemana pulangnya? Kepada sama. Basirun kemana pulangnya? Kepada basar. Mutakalimun kemana pulangnya? Kepada kalam. Jadi ma'anawiyah kembali kepada ma'ani. Kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam itu sifat ma'ani. Qadirun, muridun, alimun, hayun, sami'un, basirun, mutakalimun itu sifat ma'anawiyah. Itu maka ma'ani dikenakan dengan suatu karena. Karena ma'ani. Itulah ma'anawiyah. Jadi kalau kita keluarkan bisa kasar dia itu. Iya. Bisa kasar. Bisa pun orang ngamuk. Coba kalau kita keluarkan, kita kasarkan. Sifat ma'anawiyah kembali kepada ma'ani ataupun datangnya ma'anawiyah itu datang daripada ma'ani. Karena dikenakan oleh ma'ani baru ada ma'anawiyah. Jadi maksudnya Allah itu dijadikan. Tak ngeluh per orang. Allah itu ada yang menjadikan. Nah, sedangkan kita banyak menuduh Allah itu Tuhan kita yang menjadikan. Nah, itu. Nah, karena bukti Al-Quran. Bukan. Tidak punya landasan kita membantah. Nah, itu punya landasan, punya alasan. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Maksudnya Allah menjadikan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi antara keduanya. Coba siapa yang berkuasa? Yang menjadikan 7 lapis langit Allah. Coba. Sedangkan di sini Allah itu dijadikan, bukan dia menjadikan. Kacau benda itu. Ini. Jadi pakai yang mana? Coba. Jadi tidak ada yang ditinggalkan, semua itu dipakai. Asalkan tahu ilmunya. Nah, jadi kita ini sekarang untuk menuntut ilmunya. Supaya ini terpakai kedua-duanya. Kalau tidak, ini tidak terpakai keduanya ini. Kita pakai keterangan kelimah dibantah oleh Al-Quran. Kita pakai Al-Quran dibantah oleh kelimah. Jadi kalau kita tinggalkan kelimah, kita tidak bersyahadat. Macam mana? Islam enggak. Bacalah Quran 50 juz. Tapi enggak Islam. Macam mana? Patut apa enggak itu? Enggak usah 30 juz, 50 juz. Baca Al-Quran, tapi enggak Islam. Mana? Yahudi lah itu. Yahudi itu hafal Al-Quran tu.
Melawan tidak Islam. Tadi. Tidak mengakui kalimah. Karena berdasarkan kalimah itulah kita Islam. Itu. Kalimah la ilaha illallah dan kalimah Muhammadar Rasulullah. Itu. Nah, jadi kemudian ya, kalimah ini jangan ditambah-tambah. Kalau selama ini kita bertambah. Itu. Kenapa maka bertambah? Yang kita pakai kalimah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan, sesungguhnya hanya Allah, dan aku bersaksi sesungguhnya Muhammad itu benar utusan Allah. Berarti tidak benar dua kalimah syahadat itu, berarti tiga kalimah syahadat. Itu kita tidak sadar kita membuat tiga kalimah. Ya, mana tiga kalimah? Hamba menyaksikan, mengakui adanya Allah. Kemudian kita lagi menyaksikan, mengakui adanya Muhammad Rasulullah. Kan tiga kan? Kita yang menyaksikan Allah, kita menyaksikan adanya Muhammad. Tiga apa enggak? Mana lebih tinggi Allah dengan kita? Mana tinggi Allah Muhammad dengan kita? Derajatnya tinggi kita kan? Allah tidak menyaksikan kita. Muhammad tidak menyaksikan kita. Kita menyaksikan adanya Allah dan kita menyaksikan adanya Muhammad Rasulullah. Kita berkuasa mengadakan Allah, kita berkuasa mengadakan Muhammad Rasulullah. Jago apa enggak kita itu? Jago kan? Wah, luar biasa. Patut berani jadi Tuhan. Yang jago rupanya. Padahal itu kalimah batal. Mana ada tiga? Itulah yang ditentang oleh Al-Quran. La mawjudun illallah. Itu. Tidak ada yang ada. Yang ada hanya Allah dan Rasul. Itu. Jadi cuma yang ada dua kalimah. Kenapa kita bikin tiga kalimah? Coba, kenapa? Yang mengatakan asyhadu an la ilaha illallah itu Allah menyaksikan adanya Muhammad. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu pengakuan Muhammad bersaksi mengakui adanya Allah. Mana ada hamba? Wah, coba betul kita. Coba kita renungkan. Kok bisa kita menambah kalimat? Walah. Betul itu. Itu maka Allah tidak mau mengakui adanya hamba. Itu. Lihat aja Al-Quran juga kan mana diakuinya. La mawjudun illallah. Tidak ada yang ada. Yang ada hanya wujud Allah. Kita yang mengadakan diri kita bahkan lebih berkuasa daripada Allah dan Muhammad Rasulullah. Nah, ini yang perlu kita periksa. Itu. Kita pikir betul-betul kita sudah menjadi hamba Allah dan menjadi umat Rasulullah. Rupanya kita musuhnya. Musuh Allah dan menjadi musuh Muhammad Rasulullah. Ya, jangan ditambah ya kalau syahadat 2 kalimat saja. Jangan bikin 3 kalimat. Itu. Kalimahnya biasa tetapi maknanya 3. Padahal 2 cuma. Itu. Kalau tidak betul-betul kita meneliti ini. Itu. Nah, jadi inilah jalan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama berangkat adalah sifat ma'anawiyah, kembali kepada ma'ani. Ini yang berbunyi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah Rahman Rahim Ahad Wahid Mawjud Jawad Basit Karim sampai sabur 99 itu semuanya nama bagi ma'ani. Itu nama ma'ani semua itu. Nah, itu.
Kemudian yang kedua adalah nama nafsiyah. Itu mana dia? Nama diri nafsiyah itu dirinya mana? Jadi diri Tuhan kita tak bernama ini. Ya kan? Tak ada namanya diri Tuhan kita. Maka dia punya nama, cuma satu aja namanya. Itu nafsiyah. Itu. Ada namanya dia. Dia bukan 99. Dia mencukupkan yang ke-100. Nah, itu. Jadi disebut dia Ismu Azam, tidak Asmaul Husna. Itu. Satu dia terkandung di dalam Ismu Azam itu. Asmaul Husna 99. Terkandung di dalam Ismu Azam 1. Jadi 100 nama Tuhan itu. 99 nama sifatnya dan 1 nama zatnya, yaitu nama dirinya. Nah, baru menyusul diri kita yang kedua. Kalau sudah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yang mana ini? Nah, maka mengikuti jalan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itu. Jadi kata zat Allah, wahai jiwa hambaku yang tenang, kembali kepada diriku dengan hati yang reza dan aku rizai. Masuk ke dalam gulungan jamaah hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, dan masuk ke dalam surgaku. Nah, pulang pertama tidak ke surga. Tak jumpa surga dia yang pulang pertama itu. Walaupun dia menghadap kepada Allah, tapi tak jumpa surga dia. Itu. Ini yang mendapat surga yang pulang kedua. Itu. Ini baru diterima Allah dengan surga. Itu. Jadi yang tadi tidak kembali kepada zat. Dia hanya kepada sifat. Maka tidak berjumpa surga. Jadi yang pulang menghadap kepada zat. Nah, ini yang menerima surga. Itu jangan kita hayalkan. Jangan kita harap-harapkan. Kalau tidak ada pengenalan kita kepada zat Allah Subhanahu wa taala, jangan mengharapkan surga, tidak akan berjumpa. Itu. Berjumpanya dengan surga kalau kita bisa menghadap kepada zat Allah, kepada diri Allah. Barulah surga. Nah, itulah kepulangan diri kita yang kedua. Kemudian baru menyusul diri kita yang ketiga, meninggalkan bumi ini. Yang mana dan mana jalannya? Dia pulang mengikut juga jalan Allah dan petunjuk Allah. Mana dia? Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum. Itu kata Allah, yang aku jadikan daripada tanah dan aku kembalikan ke tanah. Nah, inilah 3 cabang jalan kita kembali kepada Allah. Bukan satu jalan. Nah, itu bukan satu cabang jalan yang kita tuju kembali. 3 jalan. Ada yang jalan menuju kepada Allah, dan ada yang menuju menghadap kepada zat, dan ada yang pulang ke tanah. 3. Itu. Yang pulang ke tanah siapa? Rohani kita, jasmani kita. Yang pulang kepada Allah, yang mana? Rohani kita. Yang pulang kepada zat Allah siapa? Itu adalah jiwa kita, nurani kita, atau nyawa kita. Nah, itu.
Tapi yang banyak ya, yang kesasar rohani kita, itu tidak sedikit persennya itu merayap itu. Nah itu merangkak kemana-mana. Itu tidak ada itu yang sempurna dirinya itu. Semuanya cacat. Nah itu, semuanya cacat. Ada yang sebelah cuma kaki, ada sama sekali tidak punya kaki, ada yang tidak punya tangan, dan ada sama sekali satu pun tidak. Bahkan badan itu bermacam-macam. Ah itu, semuanya cacat. Itu yang paling banyak. Jadi itulah yang kesana kemari yang tidak punya tempat. Ah itu dikatakan ruh gantayangan. Jadi ruh itu tidak punya kediaman, tidak ada ketetapan, dan tidak mempunyai tempat. Nah, yang mana orang-orang yang tidak bertauhid? Orang-orang yang tidak mengenal kalimah la ilaha illallah. Orang yang tidak mengenal sifat. Itulah nasib mereka apabila dia kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. 7 hari meninggalkan tubuh, mencari Allah kesana kemari, kesana kemari, kesana kemari, kesana kemari. Habis semua ke laut, ke darat, ke hutan, ke rimba, kemana-mana. Tidak berjumpa, pulang ke rumah. Pulang ke rumah. Mau mencari tempat, itulah tubuh. Sedangkan tubuh sudah dipulangkan Allah ke asalnya. Dari tanah sudah dipulangkan ke tanah. Asal dari air sudah dipulangkan ke air. Yang asal dari angin sudah dipulangkan ke angin. Asal yang dari api sudah dipulangkan ke api. Mana jumpa lagi? Maka kemana-mana mencari tempat, mau pulang kepada Allah, tidak jumpa tempat, balik lagi ke rumah mencari jasmani, tidak punya tempat. Begitulah kekal selama-lamanya, tidak bertempat. Nah itu. Ada lagi yang cukup hina. Yang mana ahli keluarga kita itu yang lemah semangatnya, kasitulah dia. Berlindung kepada keluarga yang lemah semangatnya tadi. Sakitlah keluarga kita tadi. Nah itu. Datanglah orang yang tahu pula. Diperiksa-periksa. Wah ini ada kecimpilan ini. Ini ada yang mengganggu ini. Keteguran ini. Mungkin ada arwah-arwah mungkin yang menegurnya ini. Karena lemah semangatnya ini dia sakit. Nah, jadi macam mana? Mohon sama Pak Dukun. Pak Dukun, tolonglah anak kami ini supaya silanglah yang mendekati dia ini. Supaya sembuh daripada penyakitnya. Baiklah kata si Dukun, terpaksa diusir oleh si Dukun tadi. Coba. Baru sebentar kita bertempat di situ, menumpang di keluarga kita tadi udah diusir. Dengan kejam pula Dukun itu mengusirnya itu. Macam mana coba? Hina apa enggak kita? Kan cukup hina kan? Sudah kemana-mana mencari tempat tidak bertempat, ada sebentar tempat menumpang kalau usir. Nah itu. Ada yang mau kita biarkan. Misalnya anak kita begitu kan ditumpangi oleh lu yang gentayangan tali sakit ya. Mau kita biarkan 1 tahun 2 tahun. Mana kita mau? Nah itu. Cepat kurang cepat kita ngusirnya. Coba macam mana itu? Apalah kesalahan kita itu? Kesalahan kita di dunia ini menghinakan Allah dan menghinakan Rasulullah. Itulah kerjanya nanti akan mendapat pembalasan. Itulah pembalasan Allah dan Rasul. Karena Allah senantiasa mempertunjukkan dirinya, memperkenalkan dirinya kepada hamba. Tapi hamba tidak mau tahu.
Coba macam mana? Rasul senantiasa mengajak, senantiasa membimbing. Nah, senantiasa memberikan petunjuk untuk jalan keselamatan. Tidak mau bahkan dibohongkan. Contoh. Ya. Contohnya. Kita dipanggil oleh Allah untuk menghadap. Apa kata Allah? Hayya 'alas shalah. Mari tegakkan salat. Apa arti salat? Untuk merebut kemenangan. Untuk menegakkan salat. Hayya 'alal falah. Untuk mendapatkan kemenangan. Itu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kita penuhi panggilan Allah itu. Tetapi yang kita kasih kepada Allah di muka Allah hanya belakang kita, punggung kita yang kita kasihkan. Senang Allah itu. Kita seorang ibu yang sangat kasih sayang kepada si anak. Dipanggil si anak untuk datang menghadap. Untuk memberikan sesuatu supaya anak itu mendapat kesenangan. Datang dikasihkannya punggung kepada ibunya tadi. Tak mau dia menghadap, tak mau menunjukkan mukanya dia. Begitulah kejamnya hamba ini kepada Allah. Di mana itu? Ini. Ara'aita allazi yukadzibu bid-din fadzalika allazi yad'u al-yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin allazina hum 'an salatihim sahun. Itu kata Allah. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Siapa yang mendustakan agama? Orang yang tidak menyantuni anak yatim, orang yang tidak mau membantu kepada fakir dan miskin. Fawailul lil musallin allazina an salatihim sahun. Celaka orang yang salat. Celaka, kurang ajar orang yang menghadap. Itu kata Tuhan. Celaka itu bahasa kita kurang ajar itu. Kalau sama ibu kepala sana kurang ngajar anakku itu. Dipanggil untuk menghadap, tapi belakang yang dikasihkan kepadaku. Begitu Allah pun mengatakan seperti itu. Itu celaka orang yang salat. Salatnya yang lalai daripada ingatan. Itulah yang kita kerjakan. Coba macam mana itu? Kenapa itu yang sudah dimalah Tuhan? Salat tadi itu saja yang dikerjakan. Bukan mau ditukar, bukan mau dipindah. Jangan lagi itu dikerjakan, pindahlah. Jangan yang dimalah Allah itu dikerjakan. Ini surat Al-Ma'un namanya. Jadi yang dimaksud Allah yang wajib dikerjakan salat itu surat Al-Mu'minun. Gitu. Bagaimana bunyi surat Al-Mu'minun? Qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un. Itu yang dimaksud oleh Allah. Sangat beruntung orang yang beriman. Itu. Jadi bagaimana salatnya? Salatnya khusyuk. Itu. Beruntung orang yang beriman. Beruntungnya karena di dalam salatnya itu adalah khusyuk. Ingatan itu tetap kepada Allah. Itu. Tetap kepada Allah. Itu yang dimaksud oleh Allah. Karena Allah itu yang sangat diharapkannya hamba itu menghadap kepada dia ingatan. Ingatan itu yang dihadapkan. Ingatan itu dikembalikan kepada dirinya. Kepada zatnya. Jangan ingatan kita larikan ke dunia.
pekerjaan, kepada harta benda, kepada keluarga, kepada jiran tetangga, tak kemana-mana. Ingatan ke sana kemari, ke sana kemari. Nah, maka pembalasan Allah nanti seperti itu. Maka kekallah kita seperti itu nanti kembali. Itu tidak kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekarang inilah saatnya. Kita menentukan tempat di mana yang sebenarnya tujuan kita pulang. Supaya kita tidak ragu lagi. Tidak menyaksikan jalan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau soal amal ibadah ya terserah. Serupa dengan di dunia ini. Siapa yang mau banyak hartanya, banyak usahanya. Yang tak mau banyak hartanya ya sudah tenang-tenang aja. Itu. Ya, yang mana mau banyak usaha sibuk lah kan. Itu sibuk ini kalau orang yang bertani tanam sana, tanam sini, tanam sana, tanam sini. Segala macam ditanam. Kalau orang berniaga pun demikian, jual itu, jual ini, jual sana, jual sini, barang itu, barang ini ambil, jual sana, jual sini. Bukan hanya misalnya jual jagung, jagung melulu. Bukan itu. Segala macam silakan tingkatkan. Supaya banyak harta itu terkumpul. Itu. Jadi begitulah misalnya. Itu amal ibadah. Tapi yang penting ini kita jalan lebih dulu. Itu soal amal ibadah itu mudah. Ya, mudahnya macam mana? Percaya dengan Rasul apa? Macam mana? Kita yang hari ini percaya dengan Rasul apa? Percaya kan? Yang betul-betul ini. Ini tidak jajak ini. Kalau betul kita percaya dengan Rasulullah, beramal tidak payah. Beramal, beribadah tidak payah. Itu. Karena Allah sudah menjanjikan yang dizahirkan oleh Rasulullah. Tercatat di dalam kitab Darul Nafis. Beramal orang yang abid, taat dan ibadah. Beramal, beribadah, beramal, beribadah, beramal, beribadah 1000 tahun lamanya. Lekuk batu tampan. Mukanya ini sujud. Lekuk batu itu. 1000 tahun lamanya. Itu. Kan? Bukan tahun. Ada umur kita 1000 tahun. Mana ada? Coba. Jadi ini Tuhan Rasulullah mengatakan 1000 tahun kita melakukan amal ibadah. Kemudian dibanding dengan orang yang ma'rifah, yang tembus pengenalan kepada zat Allah yang maha suci, menghadap kepada zat yang maha suci dengan ingatan 1 detik saja, 1 saat, kalah yang 1000 tahun itu. Itu. Kalau sudah kita tingkat ma'rifah, itu. Apalagi sudah mencapai kepada tingkat i'tikad ahli sunnah wal jamaah. Itu. Lu sebanyak itu jam aja beramal. Itu. Tapi bukan suruh gitu. Ya, itu perbandingan saja. Jangan seperti orang yang dulu itu. Sebelum ke Makkah, ya Allah, rajinnya salat. Kalau tidak ke masjid tak mau salat. Katanya tidak sah salat kalau di rumah, di masjid itu baru sah. Itu tidak peduli hujan, tidak peduli apa tantangan dan rintangan, tahunya ke masjid. Itu kalau salat di rumah tak bisa, berarti tidak mengerjakan salat. Sama saja dengan tidak salat, mesti ke masjid. Kemudian berangkatlah melaksanakan ibadah haji. Itu. Sepulangnya daripada haji, tidak ada pernah nampak ke masjid lagi. Kata kawan, kok Pak Haji itu, kok berubah kali sekarang ini? Itu dialah yang pertama mengisi masjid ini. Tidak pernah lalai. Satu waktu tidak pernah lalai. Mengerjakan salat di masjid. Ini sesudah pulang dari Mekah. Ini udah seminggu dah. Satu waktu pun tak pernah. Apa ini pendapatan Pak Haji ini? Udah sampai 1 bulan, tidak juga.
kata kawan, mungkin karena udah capek dia berjalan di sana melakukan ibadah haji itu, biarlah dia istirahat dia dulu. Nanti kan dia balik nanti ke masjid. 2 bulan lah juga. Wah, itu bukan orang istirahat lagi, udah 2 bulan. Datang kawan gatal mulut tanya. Ngada, Pak Haji. Boleh kami minta izin Pak Haji? Boleh. Apa itu? Kami mau tanya. Karena kami ini rasa kehilangan. Dulu kami saksikan Pak Haji itu rajin betul ke masjid. Kalau tidak ke masjid, Pak Haji tidak salah. Mesti di masjid itulah salatnya. Ini sesudah pulang ke Mekah, dari Mekah. Tak apalah, sudah 2 bulan ini kami saksikan, belum pernah Pak Haji ke masjid lagi. Kenapa? Itu. Itulah kalian tak tahu. Itu maka orang belajar. Itu maka orang itu disuruh menuntut ilmu. Berilmu. Itu. Jangan hanya bekerja saja tidak berilmu. Kata dia pula menasihati kawan. Nah, gitu. Ya. Jadi, Pak Haji macam mana? Tahu kau? Itu kata Rasulullah. Orang yang salat di dalam Masjidil Haram itu 1 waktu di dalam Masjidil Haram. Kalau kita salat di sini 100.000 waktu. Berapa tahun itu? 100.000 waktu. Baru 1 waktu. Kalau 5 waktu, berarti berapa? 500.000 waktu di masjid kita sini. Itu aku berapa puluh hari di Mekah. Kalian hitunglah. Mana sanggup kau menghitungnya? Belum lagi di Madinah. Di Madinah tiap-tiap waktu 10.000 waktu kita salat di sini. 8 hari aku di Mekah. Itu 40 waktu aku mengajarkan di Madinah. Coba teman-teman hitung berapa? 40 kali 10.000. Berapa? Nah, kalau soal salat, aku sudah beritahu, aku sudah berlebih. Gitu. Walaupun 100 tahun umurku, amal ibadahku udah lebih. Untuk apa aku kerjakan banyak-banyak, udah yang ada aja udah lebih. Ini yang berbahaya. Coba. Itu mendengar keterangan ini, Rasulullah mengatakan 1 detik orang yang ma'rifah, yang tembus pengenalan kepada zat Allah, beramal dia berbanding dengan orang yang abid, yang taat ibadah 1000 tahun. Sudah terpukul aja 2-3 menit, ya udah, enggak lagi, diam. Ini yang kacau. Itu padahal bukan begitu. Tetap juga akan kita laksanakan, tidak akan, bahkan kita tinggalkan, tidak akan putus itu. Padahal yang 5 waktu itu yang berputus-putus, tetapi ini yang nilainya yang sangat tinggi ini tidak putus. Itu yang dikatakan oleh Allah, salatan daimun. Inilah salat yang tidak berkeputusan. Itu maksudnya. Jadi keterangan ini jangan kita anggap sudah kita tahu. Walaupun sudah tahu, kita wajib lagi mempertanyakan bagaimana yang sebenarnya. Jangan kita memutuskan sendiri. Ini ada juga sebahagian jamaah ini yang memutuskan sendiri, mengambil pelajaran di sini, keputusannya ambil sendiri. Itu tidak memakai keputusan dari sini. Jadi belum tentu sama. Itu. Jadi ini ada laporan tadi saya terima dari apa sana, dari Riau sana, lautan. Itu daerah Lague sana. Itu menyeberang dari Tanjung Uban, yaitu di Pulau Bintan. Laporan tadi ada jemaah sana membuat 1 kelompok. Itu. Jadi kita sudah menuntut ilmu sama Tuan Guru, jadi kita lakukan amalnya.
Yang penting kita beramal dan berzikir. Tujuan kita apa? Untuk kita menghadirkan leluhur-leluhur kita. Supaya leluhur kita masing-masing kita panggil, kita hadirkan supaya dia datang, mendampingi kita, untuk membantu kita. Bisa kita jadi dukun, bisa jadi menolong orang dan sebagainya. Coba. Ada ajaran kita ke situ. Bikin keputusan, dia bikin kelumpuh. Ini yang berbahaya itu. Siapa yang satu dulu coba? Begitunya rupanya orang fardu ain. Wah, kacau fardu ain lumat. Padahal tidak ada pernah fardu ain mengajarkan seperti itu. Kok leluhur yang dihadirkan? Kenapa tidak menghadirkan Rabita? Kenapa tidak menghadirkan Allah? Kok leluhur pula? Kan hebat ini. Ada lupanya ke sana. Cuman kalau menghadirkan luhur, kalau berjumpa dengan leluhur, sujud di dalam salat itu. Apabila sujud, hati nenek moyang kita ada di sana semua. Orang di sana dia kumpul semua. Jualan sujud. Nah itu. Habis leluhur kita di situ semua sampai ke Adam. Coba jumpa semua. Apa lagi pala-pala dipanggil-panggil. Dihadap aja langsung leluhur itu kenapa? Asal sujud siapnya itu semua. Tak ada yang ketinggalan. Karena semua mereka dah kumpul di situ. Itu maksudnya. Nah, jadi inilah keterangan singkat untuk pelajaran kita pada malam ini. Itulah jalan kita kembali kepada Allah. Jangan kita sangsikan, jangan kita ragukan. 3 jalan yang akan kita tempuh. Itu maka tidak satu ilmunya. Nah, yang asal dari Allah kembali kepada Allah, yang asal daripada zat Allah kembali kepada zat Allah, yang asalnya daripada tanah kembali ke tanah. Jadi diri kita ini 3. Jadi kalau 3 bersama, yang 3 ini kita tidak ada di dunia ini. Apabila berpisah yang 3, maka hilanglah kita di dunia ini. Tidak lagi kita ada di dunia ini. Itu yang dari tanah pulang ke tanah. Yang asal dari Allah pulang kepada Allah. Yang asal dari zat Allah kembali kepada zat Allah. Semua pulang. Itu. Nah, barangkali inilah keterangan tambahan ilmu. Kemudian ya silahkan kita bahas kembali. Ya kita pertanyakan kembali supaya lebih jelas. Supaya dapat kita mengerti dan memahami. Dan sekaligus untuk mengamalkan. Untuk keterangan ini kita padakan. Untuk sampai di sini saja dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.